Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan agar kita bisa berkumpul di sini, yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam majelis ilmu yang kita selenggarakan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang besar, yaitu apa andil kita untuk agama Allah. Perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya kehidupan kita di dunia dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah, berarti kehidupan kita harus dipenuhi dengan segala macam ibadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Oleh karena ketika kehidupan kita maknai dengan kehidupan yang individual, yang hanya memikirkan diri sendiri, kemudian itu pun tidak digunakan di dalam rangka ibadah kepada Allah, maka betapa ruginya kehidupan kita di dunia ini. Kalaulah kita tidak bermanfaat hidup di dunia ini, apalah daya, apalah gunanya kita hidup. Karena kalau kita hidup tapi tidak bermanfaat, maka mati lebih baik daripada kehidupan kita. Lihatlah bagaimana dahulu para sahabat, mereka berjuang memberikan manfaat untuk yang lainnya, terutama memberikan manfaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saling bahu membahu, memiliki rasa saling kasih sayang di antara mereka. Karena mereka merasa bahwasanya hidup ini hanya satu kali. Jika kita hidup satu kali lalu tidak bermanfaat, untuk apa hidup? Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya tidak membutuhkan ibadah kita. Sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, itu Allah tidak butuh. Yang butuh adalah kita sendiri. Yang butuh terhadap ibadah kita, amalan-amalan kita, sosial kita, itu hanya kita sendiri, sebagai bekal nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah tidak butuh, tidak butuh sama sekali. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Makhluklah yang butuh kepada amalan-amalan tersebut. Makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, marilah coba kita merenungi bagaimana dahulu para sahabat
memberikan andil mereka untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Islam yang ketika itu masih dalam keadaan lemah. Di Makkah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu belum bisa berbuat banyak. Berdakwah secara pelan-pelan, dikatakan dengan dakwah sirriyah, ya, dakwah sembunyi-sembunyi. Karena kekuatan umat Islam belum ada ketika itu. Sehingga ketika ada sebagian sahabat yang disiksa oleh kafir Quraisy, Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya bisa mendoakan, hanya bisa memberikan motivasi untuk senantiasa bersabar. Yasir ketika itu, Ammar bin Yasir, ya, subhanallah, disiksa, punggungnya disetrika, hanya untuk menegakkan agama Allah. Akan tetapi Rasul SAW ketika itu belum bisa berbuat banyak, hanya mendoakan, yaitu sofron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, karena tempatmu kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pengorbanan bagaimana di masa-masa sulit yang seperti itu mereka bersabar, berandil untuk agama Allah, membela agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para sahabiat, di antaranya Sumayyah, yang mana beliau mati, kemaluannya itu ditusuk dengan besi. Subhanallah. Akan tapi itu tidak menggetarkan, menggoyahkan hati dari sahabat yang mulia tersebut, yaitu Sumayyah, sehingga beliau menjadi syahidah, ya, orang yang mati syahid dari kalangan perempuan pertama di dalam Islam. Membela agama Allah di hadapan orang-orang kafir. Lalu bagaimana para sahabat mengeluarkan harta mereka, tenaga mereka, pikiran mereka untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, menegakkan agama Allah, menegakkan tauhid di muka bumi. Bagaimana Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Oleh karenanya Rasul SAW mengatakan tentang Abu Bakar bahwasanya jika seandainya iman itu seluruh penduduk bumi ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka iman Abu Bakar masih lebih berat. Karena ketika itu zaman genting, tidak mudah orang bisa percaya begitu saja dengan Rasul SAW, melainkan yang diberikan rahmat oleh Allah ya Azza wa Jalla. Akan tapi Abu Bakar percaya bahwasanya ini adalah utusan Allah, Nabi yang hak, tentunya dengan berbagai macam rintangan yang beliau terima. Begitu juga berikutnya para sahabat yang lain melakukan andil mereka di dalam agama Allah. Bagaimana Utsman bin Affan banyak mewakafkan hartanya. Ada sebuah kisah, yaitu siapa yang mau membeli sebuah sumur, nanti balasannya adalah surga. Maka subhanallah, sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersedia. Kala itu harga sumur tidak murah, ya, mahal sekali. Ya, kurang lebih kalau dirupiahkan 1 miliar, ya, harga sumurnya. Subhanallah. Ketika itu kenapa kok Rasulullah SAW menawarkan agar para sahabat itu membantu mewakafkan air tersebut? Karena kaum muslimin khususnya ketika itu dipersulit untuk mendapatkan air saja, dipersulit untuk harus bayar beli kepada orang-orang Yahudi. Ya. Oleh karenanya, jika kita ingin mengalahkan perekonomian Yahudi, maka harus kita galakkan wakaf kaum muslimin. Karena wakaf itulah yang bisa menggetarkan, mengalahkan orang-orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi jual air, kemudian kita kaum muslimin ikut jual air, kalah kita, tidak akan menang. Ya. Akan tapi kaum muslimin wakaf air, jadi air gratis untuk kaum muslimin, sehingga ekonomi orang Yahudi mati. Ya. Subhanallah. Lihat bagaimana ini kejadian nyatanya, bukti real
bahwasanya wakaf itu adalah kekuatan besar umat Islam. Subhanallah. Ketika itu tidak mau dijual sumur itu. Akan tetapi Utsman bin Affan memiliki lisan yang masya Allah, ya, pandai negosiasi, pandai untuk berbicara, sehingga orang Yahudi luluh di hadapan Utsman untuk bisa menjual sumurnya yang dikenal dengan Bi'ru Rumah. Karena masih ada sumurnya, airnya jernih, bermanfaat, dan pahalanya masih mengalir atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu orang Yahudi tidak mau menjualnya. Kemudian dirayu-rayu, dinego-nego, akhirnya mau. Itu pun orang Yahudi masih licik, tidak mau dijual sepenuhnya. Hanya cuma dijual sehari untuk Utsman, seharinya lagi Yahudi, besoknya Utsman lagi, carinya Yahudi. Itu dengan harga 1 miliar. Subhanallah. Dengan harga 1 miliar. Maka Utsman infakkan. Dan Utsman mewakafkan untuk Allah Azza wa Jalla. Untuk Allah Azza wa Jalla. Untuk kepentingan kaum ini. Karena air termasuk di antara kebutuhan vital manusia. Sehingga ketika itu mulailah, ketika harinya Utsman, kaum muslimin bebas mengambil air gratis. Dan harinya Yahudi berbayar. Sehingga kaum muslimin khususnya dan orang-orang yang belum masuk Islam pada umumnya, kira-kira milih yang mana? Kira-kira milih yang mana? Yang gratisan. Secara fitrah kita ini suka produk gratis. Sudah fitrah sudah. Ya. Tentunya subhanallah. Ketika gilirannya Utsman itu sampai ya antri full. Kemudian ketika besoknya giliran orang Yahudi berbayar. Bayarnya nggak murah, mahal. Ya. Dan ketika itu sepi. Berjalan beberapa waktu. Pokoknya pas jatahnya Utsman rame. Pas jatahnya Yahudi sepi. Sampai akhirnya orang-orang Yahudi ini ngedumel. Ya, kalau bahasa Jawanya ngedumel. Kalau gini caranya bangkrut gitu. Ya, kalau gini caranya ini kita ini aduh, sudah tidak ada pemasukan. Ya sudah berhari-hari sepi. Kalah sama jatahnya Utsman ini. Akhirnya orang Yahudi menyerah sehingga dijual semua sumur tersebut ya full untuk kaum muslimin, sehingga dibeli lagi dengan harga 2 miliar ya. Jadi total harga sumur tersebut ya kira-kira kurang lebih 2 miliar diberi oleh Utsman, dan itu langsung diwakafkan untuk kaum muslimin. Subhanallah. Lihat ya, bagaimana umat Islam bisa mengalahkan ya Yahudi dengan wakaf. Itu salah satu andil dari Utsman bin Affan, sahabat yang mulia, sahabat yang sangat-sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk juga menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dapatkan julukan Dzun-Nurain. Begitu juga para sahabat yang lain. Mereka yang memiliki tenaga, berjuang untuk agama Allah dengan tenaganya. Yang cerdas, berjuang untuk agama Allah dengan kecerdasannya. Yang kaya, berjuang untuk agama Allah dengan kekayaannya. Oleh karena para sahabat itu tidak pernah berpikir masalah dunia. Para sahabat itu yang dipikirkan adalah kehidupan akhirat. Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa mengantarkan saya ke surga? Itu yang selalu ditanyakan oleh para sahabat. Para sahabat dah pernah minta ajari oleh Rasulullah SAW. Ya Rasul, nanti kalau omset saya segini bagaimana ya? Kalau nanti seperti ini, dunia, dah pernah. Ya. Tapi yang mereka pikirkan para sahabat itu teladan kita yang mulia, mereka itu as-salafus saleh, yang mana kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsan, orang yang mengikuti mereka dengan baik.
karena mereka gunakan segala macam kemampuan mereka untuk agama Allah. Harta mereka bermanfaat. Subhanallah. Ya. Lihat, sebagaimana Utsman, sampai sekarang beliau masih menerima pahalanya mengalir, padahal sudah berlalu hampir 15 abad. Begitu juga dengan sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Hartanya digunakan untuk berinfak di jalan Allah, untuk berjihad kaum muslimin, melawan orang-orang kafir, membiayai jihad. Lihat bagaimana wakaf itu menjadi kekuatan umat Islam. Sehingga dengan wakaf tersebut, ada yang wakaf kebun kurma, sehingga hasilnya itu bisa dijual, kemudian menghasilkan. Lihat bagaimana para ahli suffah, sahabat yang tinggal di sekitaran masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dari mana mereka biayanya? Yaitu dari wakaf kaum muslimin, dari wakaf-wakaf produktif yang telah diajarkan oleh syariat kita, sehingga para sahabat bisa mengkader sahabat yang lain. Ya, Rasul SAW ketika itu mengkader sahabat, kemudian setelah meninggalnya Rasul, sahabat mengkader sahabat yang junior. Begitu juga dengan sahabat mengkader tabi'in, seterusnya. Subhanallah. Ketika itu diantara ahlu sufa yang sangat masyhur, diantara yang lainnya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah termasuk orang yang singkat sekali bermulazamah, belajar dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh bagian para ulama 3 tahun, bagian yang lain mengatakan 4 tahun, ya, untuk bermulazamah. Akan tapi beliau menjadi perawi hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terbanyak. Jangan pikir atau jangan kita mengira bahwasanya Abu Hurairah belajarnya santai-santai. Pernah suatu ketika, dan ini banyak sekali beliau alami, sering sekali beliau alami, beliau kejang-kejang. Ya. Dikira oleh sahabat yang lain Abu Hurairah ini gila. Kok kejang-kejang? Ya, kok tiba-tiba kejang, ya, dan lain sebagainya. Kemudian beliau sambil menahan perutnya. Kenapa engkau wahai Abu Hurairah, kata para sahabat? Apakah ada kelainan atau apa gitu ya? Nah, tidak. Saya seperti ini karena saya menahan lapar, sudah berhari-hari saya tidak makan. Lihat bagaimana perjuangan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk bisa andil di dalam agama Allah, belajar. Kemudian beliau menjadi perawi hadis yang paling banyak, 5.000 sekian hadis. Ya. Minal muksirin. Jadi kalau di dalam periwayatan hadis itu, perawi hadis itu ada level-levelnya. Ya. Ada yang namanya muktirun, yaitu orang yang levelnya banyak meriwayatkan hadis. Ya. Muktirun itu di atas 1.000. Sahabat yang meriwayatkan hadis di atas 1.000, dan itu hanya 7 sahabat. Itu hanya 7 sahabat. Nah, ini dihafal ya. Hanya 7 sahabat. Yang pertama adalah Abu Hurairah, ya, 5.000 sekian hadis. Ya, kemudian di antara yang berikutnya adalah Abdullah bin Umar. Anaknya siapa? Abdullah bin Umar anaknya siapa? Anaknya Umar. Anaknya Umar bin Khattab. Ya. Kemudian di antara yang berikutnya adalah Abdullah bin Abbas. Lalu yang berikutnya yang keempat adalah Aisyah radhiyallahu an. Lalu yang berikutnya adalah Jabir bin Abdullah. Yang keenam Abu Sa'id Al-Khudri. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat hadiah nggak kira-kira? Ya.
Siapa kira-kira, ada yang bisa jawab? Yang di atas, yang di bawah? Sisa satu. Siapa sahabat yang banyak meriwayatkan hadis? Sisa satu ini. Karena ada 7. Ya, kira-kira siapa tuh? Siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab tadi? Anas bin Malik, Masya Allah. Ya, dapat hadiah aku aja lah. Aku aja lah. Anas bin Malik, Masya Allah. Nah, beliau mendapatkan julukan apa? Beliau mendapatkan julukan apa Anas bin Malik ini? Khadimur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari sejak beliau belia masa-masa muda, beliau melayani, diserahkan oleh orang tuanya untuk berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, subhanallah, betapa luar biasanya ibunya Anas bin Malik ini. Ya. Disuruh khidmat kepada Rasul. Ketika kita punya anak, kemudian kita suruh, nah, ayo mondok dan kamu berkhidmat untuk ustaz. Ini luar biasa. Orang tua seperti ini luar biasa. Ya, mengajarkan anaknya untuk senantiasa berkhidmat untuk ahli ilmu. Dan ini juga diwarisi ya oleh ibunda-ibunda para ulama. Di antaranya ibunda Malik bin Anas, ya, Imam Darul Hijrah, ketika beliau memerintahkan Malik bin Anas untuk belajar. Ya, jadi didikan orang tua, terutama perempuan ini luar biasa menghasilkan ulama-ulama besar. Anas bin Malik diperintahkan, dipakaikan ya imamah, ya, kemudian disuruh belajar kepada gurunya Rabi'ah Ar-Ra'i. Belajar agama. Tapi sebelum belajar agama, ilmu agama, belajar dulu adab. Belajar dulu adab, baru kemudian belajar ilmu. Yaitu khidmat dulu kepada Rabi'ah Ar-Ra'i. Karena betapa banyak kita sekarang ini belajar ilmu agama tidak beradab, sehingga ilmu agama kita banyak tapi tidak bermanfaat, tidak barokah. Ya, tidak barokah, tidak menghasilkan amal, kemudian hanya cuma buat debat, tidak bisa kontribusi agama, hanya membuang-buang waktu, dan barokah. Ya, karena kita menuntut ilmu tanpa didasari atau tanpa disertai dengan adab. Oleh karenanya Yusuf bin Husain pernah mengatakan, yang dinukil oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Khurasat Ta'zimil Ilmi, bil adabi tafhamul ilmah. Dengan adab seseorang itu bisa memahami ilmu. Walaupun dia tidak terlalu pintar, tapi dia punya adab, akhlak yang baik, maka Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu. Walaupun meskipun agak lemot misalnya pemahamannya, agak terlambat dengan yang teman-temannya yang lain, ya, karena keterbatasan, ya mungkin tidak terlalu cerdas misalnya, tapi beradab. Ini luar biasa, bermanfaat kehidupannya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali lagi kita kepada peran para sahabat dahulu, ya, bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalah, ya, ketika peperangan apa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengalami kekalahan. Perang apa kira-kira? Perang Uhud. Ketika itu subhanallah, ya, gak nurut. Istilahnya beberapa pasukan itu kurang nurut gitu, kurang nurut mendengarkan perintah Rasulullah SAW. Disuruh standby malah turun, ya, turun untuk mengambil harta ghanimah. Sedangkan ketika itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Ya, Khalid bin Walid pasukan atau panglima yang paling jago. Ya, Khalid bin Walid ini ketika perang tidak ada ceritanya kalah. Ya, oleh karena Khalid bin Walid mendapat julukan apa? Apa julukannya? Siapa? Said. Apa julukannya? Pedangnya pedangnya Saidullah. Karena kalau Khalid sudah menjadi panglima, nggak ada ceritanya kan? Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW
dikepung karena sudah ibaratkan dibolak balik gitu ya, dibolak balik pasukannya ketika itu ya. Jadi Khalid bin Walid itu muter gunung untuk kembali mengepung kaum muslimin, sehingga berantakan gitu ya itu kaum muslimin di perangan Uhud itu, sehingga Rasulullah SAW terkena anak panah yang menyebabkan giginya patah ya, giginya yang agak dalam ini patah. Ketika itu para sahabat, apakah berdiam diri? Bagaimana sikap para sahabat? Subhanallah, langsung membentuk ring satu. Dan bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah untuk membela menegakkan agama. Kita mundur sebentar ya, di peperangan Badar. Bagaimana ketika itu pasukan kaum muslimin berapa orang? 300 sekian orang. 300 sekian. Kemudian 303, 300 ya, seperti itu. Ya. Sedangkan kaum kafirin berapa? 1000. Selisihnya berapa? Berarti rata-ratanya satu orang lawan berapa? 1000 banding 300. 3,5. Tiga lah ya. Jadi satu orang megang 3 kalau memang menang. Secara matematika kalah atau menang? Secara matematika. Jadi kalkulasi lah. Secara hitung-hitungannya kaum muslimin ini kalah. Kalau dia banyak 1000, sedangkan pasukan kaum muslimin ketika itu ya karena masih baru ya 300. Oleh karenanya ketika perang Badar itu sudah berkecamuk ya, sudah subhanallah, pokoknya sudah habis-habisan ya, banyak yang sudah mati syahid ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, tidaklah berlebihan atau sangat-sangat pantas jika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan perang Badar dengan balasan surga. Sangat pantas. Maka ketika itu yang mereka korbankan apa? Apa yang mereka korbankan? Kaum muslimin tidak pernah takut mati untuk membela agama Allah. Sedangkan kaum kafirin mereka takut mati. Itu perbedaan kita dengan mereka. Maka ketika kita takut mati dalam menegakkan agama Allah, tidak takutkan kita tasyabuh dengan orang kafir. Mati di dalam membela agama Allah lebih mulia daripada kita mati tidak memiliki andil apa-apa terhadap agama Allah. Ketika itu subhanallah, ya, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan ini disebutkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang pernah saya baca itu di kitabnya Al-Mubarakfuri, Sayyidul Rahman Al-Mubarakfuri Ar-Rahiqul Maktum ya, yang maknanya bahasanya kalau seandainya umat Islam kalah pada hari ini ya Allah, kata Rasul, engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi ini, maka menangkanlah. Subhanallah. Lihat, saking gentingnya, saking ketika itu sudah sampai titik darah penghabisan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdoa demikian. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mudah membuat kaum muslimin menang ketika itu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan malaikat-malaikatnya, junudun lam tarauha, tentara yang tidak terlihat. Apa susahnya bagi Allah? Apa susahnya? Oleh karena jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah mudah. Sangat-sangat mudah, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Nanti poin yang harus kita garis bawahi, bagaimana pengorbanan sahabat. Mereka korbankan nyawa mereka itu. Mereka korbankan nyawa mereka setelah mereka hijrah
Mereka para sahabat yang hijrah ke Madinah itu tidak membawa apa-apa. Abdurrahman bin Auf itu, kalau antum tahu, hijrah ke Madinah itu hanya cuma membawa baju yang menempel di tubuhnya, tidak membawa apa-apa. Untuk membela agama Allah, untuk mendengarkan, untuk menjalankan perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat ini demikian. Ketika mendengarkan perintah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Oleh karena pantas jika mereka itu harus diteladani, mereka itu harus dijadikan teladan, contoh yang baik di dalam beragama umat Islam pada generasi berikutnya. Karena di dalam kehidupan beragama mereka perfect. Mereka gunakan semua kemampuan mereka untuk agama Allah. Lihat yang jago-jago, yang cerdas-cerdas, membela agama Allah di peperangan, di medan tempur. Di antaranya adalah semisal Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid ketika sudah masuk Islam. Mereka adalah singa-singanya di medan pertempuran, pasukan hebatnya kaum muslimin. Kemudian ada juga yang membela dengan hartanya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, dan yang lainnya. Ada yang membela agama Allah ini dengan ilmunya. Aisyah, ya, ini ibunda kita yang mulia, satu-satunya wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerdas. Kita punya kelebihan masing-masing, ma'asyiral muslimin. Ada yang diberi Allah ilmunya banyak, ada yang diberi Allah hartanya banyak, ada yang diberi Allah kekuatan tenaganya banyak. Itu yang harus kita berikan untuk agama Allah. Kalau tidak kita lakukan itu, kita takut dengan firman Allah, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kita tidak mau lagi bela agama Allah ini, tidak mau lagi ikut andil dalam agama Allah ini, yastabdil qauman, kita akan digantikan oleh Allah dengan umat yang lain yang tidak seperti kita. Kita akan hilang, kita akan binasa. Subhanallah. Lihat, tinggal kita mau atau tidak itu. Hidup kita ini kan singkat sekali. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bima makna aqbalu ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man tajawaza dzalik, sangat sedikit yang melebihi angka tersebut. Bahkan terlebih musim pandemi ini, banyak nggak yang meninggal di bawah 60 tahun? Sangat-sangat banyak. Subhanallah. Oleh karenanya, di kehidupan kita yang singkat ini, marilah kita memiliki andil untuk agama Allah. Ya. Semisal, sering saya berikan contoh, kita tidak punya apa-apa, ilmu tidak punya, harta tidak punya, hanya cuma punya fisik, tenaga. Maka itulah yang harus kita gunakan untuk agama Allah. Datang, misalnya ke asatidzah, Ustaz, saya tidak punya apa-apa ini, Ustaz. Cuma saya alhamdulillah punya skill nyupir. Pokoknya sudah saya yang bantu antum lah. Saya nyupiri antum. Antum kemana saja, dakwah kemana saja, saya siap. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Lihat. Apa yang dia miliki? Apa yang dia miliki? Karena kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun dalam amalan ini. Mungkin terlihat amalan kita ini kecil, tapi bisa besar di hadapan Allah jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.